Maka dalam nama Yesus, tidak ada satupun ramalan yang jahat atas Indonesia yang akan terjadi. Dibatalkan, dipatahkan, digagalkan semuanya di dalam kuasa nama Yesus. Maka dalam nama Yesus, tidak ada satupun ramalan yang jahat atas Indonesia yang akan terjadi. Dibatalkan, dipatahkan, digagalkan semuanya di dalam kuasa nama Yesus. Shalom saudaraku dimanapun saudara berada, senang sekali kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Dan kali ini saya akan menanggapi ramalan yang sedang viral di media sosial, khususnya di YouTube, yaitu ramalan daripada Mbak Yu. Nah saudaraku, nanti saya akan tunjukkan videonya. Di akhir tahun 2020 dia meramalkan bahwa akan ada kejadian pesawat yang jatuh. Ya, dan kita dikejutkan di awal Januari bahwa ada pesawat Sriwijaya SJ182 yang jatuh. Ya. Nah, kemudian ramalan yang kedua yang juga saya akan tunjukkan videonya, yaitu dia berkata bahwa di pertengahan atau di dalam tahun 2021 ini akan terjadi suatu kekacauan politik di Indonesia sampai mengakibatkan pergantian presiden seperti berikut ini. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Ya, pada kesempatan ini saya akan jelaskan kepada kita apa kata Alkitab tentang peramal dan ramalan. Ya, kemudian apa bedanya dengan nubuatan? Ya, saya akan jelaskan kepada kita, dan di ujung ya saya akan tunjukkan video ya Pak Daud Tony yang adalah mantan dukun sakti di Pulau Jawa yang telah bertobat menjadi hamba Tuhan. Dalam salah satu khotbahnya dia menjelaskan tentang apa itu ramalan dan kenapa itu terjadi. Karena itu pastikan saudara mengikuti sampai ujung video ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kembali menggali dari Alkitab, apa kata Alkitab tentang peramal dan ramalan. Ya, kita mulai dari Imamat pasal 19 ayat 31 yang berbunyi seperti ini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi di situ dikatakan firman Tuhan ya dengan jelas melarang kita ya untuk percaya kepada roh-roh peramal atau ramalan-ramalan yang disampaikan oleh peramal-peramal. Nah, dari ayat yang tadi saya bacakan saudaraku, di situ dikatakan bahwa jangan cari mereka, jangan dengarkan mereka, jangan percaya walaupun ada fakta bahwa ramalan itu ternyata terjadi. Karena apa? Siapa yang mencari mereka dan akhirnya percaya dan mendengarkan, akibatnya mereka akan menjadi najis karena mereka. Ya, ini firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayat 31. Nah, ayat yang kedua itu terdapat di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia
dari tengah-tengah bangsanya. Wah, ya, ini peringatan Tuhan ya tentang peramal ya dan juga orang-orang yang mempercayai ramalan ya. Firman Tuhan menentang mereka. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang mempercayai ramalan atau yang meramal, jadi peramal dan ramalan, mereka itu adalah orang-orang yang berzina. Firman Tuhan memakai istilah berzina untuk menjelaskan tindakan ketidaksetiaan kepada Allah yang harusnya disembah dan dipercayai, lalu berpaling kepada peramal dan ramalan-ramalannya. Tindakan itu di mata Tuhan adalah perzinahan dan Allah sendiri menentang perbuatan-perbuatan itu. Yang ketiga, di dalam Imamat pasal 20 ayat 27 yang bunyinya seperti ini. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi di dalam ayat ini di sini dikatakan bahwa mereka yang dirasuk ya oleh arwah atau roh peramal pasti dihukum mati, dirajam, dilontari batu sampai mati. Jadi betapa bencinya tanda kutip Tuhan terhadap peramal dan juga orang yang mempercayai ramalan, yang meminta ramalan. Di mata Tuhan itu adalah suatu kekejian. Allah sendiri yang menentang mereka, menghalau mereka dan melenyapkan mereka, dan itu adalah suatu kenajisan di hadapan Tuhan. Yang keempat, dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 13 bunyinya seperti ini. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi ada banyak bangsa-bangsa yang dilenyapkan oleh Tuhan Allah di hadapan bangsa Israel karena mereka itu ya meramal, menjadi peramal-peramal dan mempercayai ramalan-ramalan dan lain sebagainya yang terdaftar di dalam ayat-ayat yang saya bacakan. Tapi saya fokuskan kepada peramal karena itu yang saya tanggapi saat ini terhadap ramalan daripada Mbak Yu. Ya, jadi di sini saudaraku, menjadi peramal atau bertanya kepada ramal dan mempercayai ramalan-ramalan di mata Tuhan itu adalah suatu kekejian. Dan Tuhan Allah menghalau mereka, melenyapkan mereka dari bangsanya. Haruslah engkau hidup tidak bercelah. Jangan menduakan Tuhan Allahmu. Ya, perbuatan meramal atau mendengarkan mempercayai ramalan adalah menduakan Tuhan. Nah, mengapa Allah begitu tegas melarang orang untuk melakukan ramalan atau mempercayai ramalan? Karena sumber dari roh-roh peramal itu adalah berasal daripada roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, dan bukan berasal dari Tuhan. Sehingga siapa yang meramal atau mempercayai ramalan berarti mempercayai juga sumbernya yang berasal dari roh-roh jahat itu, dan itu adalah tindakan menduakan Tuhan, termasuk dalam praktek penyembahan berhala, ya, sehingga Tuhan sangat murka terhadap perbuatan-perbuatan semacam itu karena sumbernya
bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Dia, melainkan berasal dari roh-roh kegelapan, setan-setan, roh-roh jahat. Nah, sekarang saya akan bahas kepada kita apa bedanya dengan nubuatan. Ya, apa itu nubuatan? Nubuatan adalah ucapan Allah atau perkataan Allah yang disampaikan melalui para nabinya yang sudah dipilihnya tentang suatu kondisi yang akan terjadi di masa depan terhadap seseorang atau terhadap suatu bangsa. Jadi artinya nubuatan itu sumbernya dari Allah. Para nabi itu berbicara atas ilham daripada Roh Kudus. Mereka mengucapkan apa yang mereka dengarkan dari Tuhan. Itulah yang mereka katakan sumbernya berasal dari Tuhan, berasal dari Allah yang hidup. Nah, apa bedanya nabi dan peramal? Nabi itu dipilih oleh Allah, sedangkan peramal tidak dipilih oleh Allah. Dia memilih diri sendiri. Dia mencari hal-hal yang dari roh-roh kegelapan, kemudian mulai mengucapkan sesuatu yang dia dapatkan dari roh-roh kegelapan itu. Jadi dia bukan dipilih oleh Allah, melainkan memilih dirinya sendiri, mengangkat dirinya sendiri. Ya, yang berikut, yang kedua tentang perbedaan nabi dan peramal. Ya, nabi menyampaikan sesuatu berdasarkan hasil keintiman atau persekutuannya dengan Allah, ilhami oleh roh Allah. Sedangkan peramal menyampaikan sesuatu berdasarkan hasil semedi, hasil tanda kutip persekutuannya dengan roh-roh jahat itu, maka dia menyampaikan sesuatu. Sehingga kalau kita perhatikan ramalan-ramalan yang diucapkan oleh Bayu pada umumnya itu bersifat hal-hal yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, tentang tragedi, tentang hal-hal yang tragis, tentang maut, tentang kematian, tentang kecelakaan. Kenapa? Karena memang sumbernya dari iblis, dan iblis itu adalah bapa segala pendusta. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga dari hasil orang yang bersekutu dengan iblis yang sifatnya seperti itu, maka keluarlah ucapan-ucapan yang menakutkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan tentang tragedi, kekacauan, kematian, dan maut. Karena itu jangan pernah tergoda untuk percaya dengan ramalan sekalipun itu terjadi. Ketiga, perbedaan nabi dan peramal adalah nabi menyampaikan pesan Tuhan, sedangkan peramal menyampaikan pesan iblis. Seperti yang barusan saya jelaskan. Nabi adalah alat Tuhan, peramal adalah alat setan. Nabi diilhami oleh roh Allah, peramal diilhami oleh roh jahat. Di dalam Alkitab terdapat banyak sekali nubuatan-nubuatan. Nah, nubuatan-nubuatan itu diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu nubuatan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nubuatan yang sudah terjadi misalnya tentang nubuatan kelahiran Yesus. Kita akan menemukan sederetan nubuatan dari Perjanjian Lama tentang kelahiran Yesus, dan itu sudah terjadi di Bethlehem, ya, di tanah Yudea 2000 lebih tahun yang lalu sudah terjadi. Ya. Sedangkan nubuatan yang sedang terjadi, ya, yaitu adalah nubuatan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, akan terjadi gempa bumi, bencana alam, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, penyesatan di mana-mana. Itu sedang terjadi. Ya, itu diucapkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 24. Sedang terjadi, kelompok yang kedua. Ya, yang ketiga dari kategori atau klasifikasi nubuatan ini adalah nubuatan yang akan terjadi. Misalnya tentang antikris yang akan datang dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada
yang akan terjadi. Dan semuanya itu sumbernya dari Allah, tertulis di dalam Alkitab, diucapkan oleh para nabi, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, tentunya pada zaman sekarang di masa gereja tidak ada lagi nabi seperti yang banyak terdapat dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya, Nabi Musa dan sebagainya. Tetapi di masa gereja ini masih ada yang namanya karunia nubuat. Ya, yang akan saya jelaskan seperti berikut ini. Jadi di masa gereja masih ada yang namanya karunia nubuat. Ya, saya akan bacakan seperti yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 3 dan 4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi pada masa gereja hari ini tidak ada lagi nabi seperti nabi-nabi yang ada dalam Perjanjian Lama, tetapi masih ada yang namanya karunia nubuat. Ya, jadi artinya tidak ada lagi nubuatan diucapkan oleh nabi-nabi seperti yang sudah tercatat dalam Alkitab. Ya, nabi-nabi sudah bernubuat dan sudah tercatat dalam kitab dan tidak ada lagi pada zaman sekarang. Tetapi pada masa gereja masih ada namanya karunia bernubuat yang diberikan kepada pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan yang bertujuan untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi dia berupa kata-kata yang mungkin firman Tuhan atau kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada seseorang yang dikaruniai, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang membangun, menasihati, dan menghibur dan membangun jemaat. Ya. Nah, kemudian di dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14 ya, di situ dikatakan bahwa jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi Rasul Paulus memotivasi, menasihati Timotius supaya dia mempergunakan karunia-karunia yang ada pada dia. Karunia-karunia itu diterima ketika para penatua menumpangkan tangan dan bernubuat kepada dia. Jadi para penatua itu bisa dikaruniai untuk bernubuat kepada seseorang sehingga orang itu bisa menerima karunia-karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Ya, begitulah seseorang bisa menerima atau prosesi seseorang menerima karunia nubuat. Ya, seperti kisah yang terjadi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14. Ya, jadi kesimpulannya saudaraku bahwa firman Tuhan berkata bahwa Allah sangat menentang mereka yang melakukan menjadi peramal, dan Tuhan mengingatkan kita jangan percaya kepada roh-roh peramal, jangan meminta petunjuk kepada roh peramal, dan jangan percaya sekalipun itu terjadi, karena itu sumbernya bukan dari Allah melainkan daripada roh-roh jahat, sehingga dia hanya bisa memprediksi yang jahat-jahat saja karena memang sumbernya jahat. Ya, sedangkan nubuatan itu bersumber dari Allah, diucapkan oleh orang-orang yang dipilihnya, hasil keintiman persekutuan pribadi nabi-nabi itu dengan Allah. Mereka diilhami oleh Roh Kudus untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, nubuatan itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Dan pada masa sekarang masih ada karunia nubuat yang diberikan dalam gereja Tuhan untuk membangun, menasihati, dan juga membangun jemaat Allah. Ya, sebelum saya tampilkan video terakhir, yaitu cuplikan khotbah daripada Tony Daud tentang ramalan, kenapa itu bisa terjadi, saya berdoa agar Mbak Yu bisa insaf, sadar, bertobat, dan boleh mengenal Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian apapun yang telah diramalkan dan diucapkan
tentang apa yang akan terjadi atas Indonesia, kekacauan politik dan sebagainya, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita klaim bahwa itu tidak akan terjadi karena segala ramalan itu adalah pembohong, karena sumbernya daripada roh jahat, sedangkan Tuhan kuasanya lebih tinggi daripada kuasa roh kegelapan dan juga peramal. Maka dalam nama Yesus, tidak ada satupun ramalan yang jahat atas Indonesia yang akan terjadi. Dibatalkan, dipatahkan, digagalkan semuanya di dalam kuasa nama Yesus. Bila damai sejahtera saja yang dari sorga yang melampaui segala akal budi, itu yang turun melimpah-limpah atas negeri tercinta Indonesia. Ingat, orang percaya tidak boleh percaya apa saudara? Ramalan. Ingat, contohnya apa? Ini sebelum saya akhiri ya. Tahun 99, bulan 9, tanggal 9. Terjadi tidak saudara? Tidak terjadi. Karena apa? Setan tidak tahu masa yang akan datang, tapi punya sifat siapa tahu benar. 50% benar, 50% salah. Kalau setan tahu masa yang akan datang, dukun tidak akan bingung cari duit. Buktinya dukunnya cari duit bingung-bingung, betul ya? Nah, kenapa saya ngomong demikian? Tipuan-tipuan itu karena nenek itu dukun, misalnya pasang susuk 6, yang dipasang 1, yang 6, yang 5 dijual. Loh kok bisa tahu Pak Tony? Yang nganterin jual juga saya. Kan tahu, kupon yang jual hari tahu nganterin ini mungkin apa, nah jual segini, tahu kan saudara. Belum ngomong apa tahu. Nah, kalau kakek saya memang aliran putih, dia tidak mau bohong. Magic, ting hilang-hilang. Tapi nenek saya itu ilmu hitam, nyantet bunuh orang mati sungguhan. Nah, tapi kalau dia ada masalah duit, matanya berkunang-kunang jadi biru, saudara. Biru hijau gitu, saudara. Saya beritahu, kita orang Kristen tidak boleh percaya ram. Kalau orang itu mempercayainya, itu adalah kutuk. Nah, setan itu penipu, dia pembinasa. Tapi Yesus memberikan damai dan sejahtera. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you.